fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MQ pagi semua, semoga pada pagi hari ini semua makin sehat, semua makin senang, semua makin bergembira begitu ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam tubuh kita yaitu otak ya. Jadi otak itu sama dengan bagian-bagian tubuh yang lain, yaitu tempat tempat salah satu fungsi yang utama. Bagaimana dia mengatur gerak-gerik, bagaimana dia mengatur perilaku dan lain sebagainya. Nah, ketika yang mengatur perilaku, yang mengatur pergerakan, yang mengatur berpikir, kita banyak menerima input-input yang memang tidak manfaat, atau input-input yang memang menjadikan perilaku kita itu nggak baik, maka input itulah yang harus kita kendalikan. Sahabat-sahabat semua, ketika zaman dulu saya pernah dengar cerita ya, seseorang tidak boleh atau dikerem atau dikunci di kamar karena nggak boleh nonton layar tancap katanya ya, karena layar tancap tersebut berisi film yang tidak baik adegannya untuk anak ya. Nah, tapi kalau sekarang bukannya tidak boleh menonton keluar dan kamar dikunci, layar-layar tersebut sudah ada masuk dalam kamar dan layar tersebut ada dalam genggaman. Oleh sebab itulah cara dan teknik pengendalian pun akan jauh berbeda dibandingkan dengan zaman dahulu. Nah, sahabat-sahabat semua, kenapa sih ini perlu dilakukan pengaturan? Bukankah teknologi ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat? Dan teknologi ini juga bisa melejitkan pengetahuan, bahkan peradaban. Jawabannya iya, betul. Bahwa kita saat ini pun bertemu ya syariatnya karena kemajuan teknologi. Saya sekarang berada di kaki Gunung Ciremai, ya. Teman-teman mungkin sekarang ada yang kayak Ibu Elmiati Sainan, ada yang di Padang, begitu ya. Ada yang di Kalimantan. Teman-teman MQ di dakwah digital juga ada yang di Bandung, gitu ya. Syariatnya berkat teknologi ini kita ketemu seperti ini, ya. Teman-teman ada yang menonton di MQ TV, ada yang mendengarkan mungkin di MQ FM dan lain sebagainya, ya. Bahkan mungkin ada yang menyimak sekarang di handphone, ya. Ada di IG, di Facebook, kemudian juga mungkin di Twitter dan lain sebagainya. Artinya, sahabat-sahabat semua, kebermanfaatan dari teknologi itu sangat bergantung diantaranya kepada para pengelola, kemudian juga kepada para pengguna. Nah, pengelola itu ternyata tidak semuanya niatnya itu baik. Pengelola itu ada yang niatnya mungkin ada yang untuk mencari follower, mencari subscriber dan lain sebagainya. Ya, mengorbankan itu semua demi follower, sehingga konten-konten yang diproduksinya pun mungkin tidak terlalu jadi masalah. Yang paling penting follower banyak, yang paling penting mungkin yang nonton banyak, yang likes itu banyak dan sebagainya. Nah, untuk itulah maka perlu di sini adanya manajemen, adanya filter di sini. Supaya apa? Supaya informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita itu betul-betul informasi yang manfaat. Begitu. Dok, kenapa sih kan kita menonton itu kan hanya selewat-selewat aja. Kita lihat-lihat, kemudian juga kita scroll gitu ya, kan itu hanya selewat-selewat aja. Seringan begitu ya? Ya, oke. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana otak kita bekerja ya. Saya akan izin sampaikan gambar otaknya itu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, suatu hal yang kadang-kadang kita maklumi. Dok, kan kita hanya melihat konten-konten dari YouTube, dari Instagram atau dari Facebook, itu kan hanya sekedar tidak menggunakan waktu yang lama, hanya sekedar lewat saja. Baik, sahabat-sahabat semua, di dalam otak manusia
itu akan tertampung informasi-informasi yang masuk, baik itu lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat perasaan, lewat perabaan, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi yang masuk ke dalam otak itu tetap otak itu untuk sementara waktu akan menyimpan, baik dibutuhkan ataupun tidak. Nanti akan saya kasih contohnya ya, bagaimana informasi yang dibutuhkan tetapi masuk, tetapi tanpa disadari kita hafal. Ya, jadi informasi-informasi itu akan masuk disimpan dalam dua bentuk jenis memori, yaitu memori eksplisit dan memori implisit. Nah, sederhananya seperti itu aja ya. Jadi ada memori eksplisit, ada memori implisit. Itu informasi yang masuk ke dalam otak kita, ya. Contoh memori eksplisit, misalnya kita berniat menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Contoh memori eksplisit, misalnya saya belajar bagaimana teknik sirkumsisi atau teknik khitan. Ya, saya menyengajakan saya membaca, berkonsentrasi untuk melihat dan untuk mendengar dan untuk melakukan. Itu memori eksplisit, ya. Nah, tetapi di otak itu ada juga ternyata yang disebut memori implisit. Memori implisit itu masuk bisa melalui pendengaran. Kemudian juga ditampung di lobus temporalis, namanya itu ya. Masuk ke lobus temporalis dan masuk ke bagian otak yang disebut dengan amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang salah satu fungsinya adalah berperan bagaimana emosi, bagaimana semangat, bagaimana spirit itu menjadi bagian dari apa yang harus kita lakukan. Ya. Contoh begini, ada teman-teman pernah dengar ya, ada pedagang yang keliling, yang menawarkan dagangannya, ya. Saya kasih contoh itu, saya pernah survei ini, Bapak Ibu hafal nggak yang namanya tahu bulat? Oh iya tahu dok. Coba apa yang Ibu hafal tentang iklan promo dari tahu bulat? Nah, saya pernah nanyakan itu, ya. Saya pernah nanyakan ke beberapa orang di beberapa kota. Karena tahu bulat itu ternyata bukan hanya ada di Bandung, bukan hanya di Jakarta, ada juga di Semarang, ada juga di Jogja. Ya, ketika saya tanyakan, apa yang diingat dengan tahu bulat? Ya dok, katanya tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Nah, paling tidak mereka menghafal 3 suku kata itu. Kemudian saya tanya, Ibu, Bapak, apakah Ibu Bapak berniat menghafalkan iklan tahu bulat? Oh enggak dok, ngapain cina? Ngapalin iklan tahu bulat? Enggak. Kok Ibu bisa hafal? Yang makin sering dok. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika informasi itu sering diakses, informasi itu sering diinput tanpa sengaja sekalipun, maka akan masuk ke dalam lobus temporalis di otak, ya, di kiri dan di kanan, ya. Lobus temporalis, kemudian masuk direkam, ditransfer ke namanya itu amigdala, dan ketika malam hari, ya, ketika malam hari sebagian ahli mengatakan bahwa transfer dari amigdala ke korteks itu bagian otak bagian paling luar, korteks cerebri, bahkan masuk ke korteks prefrontal namanya itu, akan masuk menjadi memori dan tertanam di sana. Bahkan ada yang mengatakan lagi akan masuk tuh ke mana? Ke cerebellum, ke otak di bagian belakang di sini. Dan diantaranya akan mengendalikan alam bawah sadar di sana. Ya. Jadi artinya sahabat-sahabat semua, ada memori eksplisit yang seperti saya katakan tadi, kita berniat untuk menghafal, kita berniat untuk mengingat sesuatu, ada yang namanya memori implisit. Ibu, Bapak pernah dengar tentang suatu lagu yang lagi ngetren gitu ya, lagi ngetop gitu? Pernah dengar kan? Ya, misalnya lagu apalah, saya nggak punya contoh. Tetapi ketika misalnya lagu itu sudah tidak ada lagi, tidak kita dengar lagi, kadang-kadang kita itu bergumam tentang lagu itu. Kadang-kadang misalnya ibu lagi nyetir atau lagi masak gitu ya, Bapak juga lagi nyetir, kadang-kadang bergumam tentang lagu itu. Ya, apakah pernah seperti itu? Ya, itulah yang disebut memori implisit. Tanpa saya sadari, memori itu akan masuk, akan terekam, dan akan mengendalikan sebagian dari kebiasaan dan perilaku kita.
Demikian juga misalnya karena kebiasaan kita mendengarkan tilawah begitu ya. Ketika tilawah itu sudah tidak terdengar, sudah tidak ada suaranya, maka ada di sana itu rekaman. Seolah-olah tilawah itu ada menyertai kita. Seolah-olah tilawah itu kita dengarkan terus. Dan kadang-kadang kita juga ikut bertilawah. Artinya sahabat-sahabat semua, terbuka di sinilah bahwa ternyata apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan akan masuk sebagai data-data yang menjadi data entry ke otak kita. Dan ketika data tersebut masuk, maka otak itu akan memilah dan memilih. Tetapi rata-rata semuanya itu akan disimpan, baik itu dalam short term memory ataupun long term memory. Nah, ada long term memory yang memang disadari, consciousness, ya. Di antaranya adalah misalnya hafalan 30 juz. Hafalan misalnya bagaimana dia bekerja. Hafal bagaimana track misalnya jalan ke tempat bekerja dan sebagainya. Itu consciousness. Jadi memori atau data yang secara sadar. Itulah yang disebut data eksplisit. Tetapi ada juga yang data yang direkam, ya, yang kadang-kadang rekamannya itu muncul tanpa kita sadari. Itulah contohnya tahu bulat, ya, tanpa kita sadari, tapi itu nyata adanya. Baik. Itu kita telah mengupas bagaimana data tersebut masuk ke otak, dan otak mungkin nanti akan membagi bagaimana dia itu disimpan dalam memori bentuk eksplisit dan implisit. Pertanyaannya, Dok, sejauh mana data-data tadi itu berpengaruh terhadap kegiatan kita, terhadap perilaku kita? Nah, ternyata sahabat-sahabat semua, ini datanya beda-beda ya. Ada yang mengatakan 38%, 40% perilaku kita itu dipandu oleh data implisit. Perilaku kita dipandu oleh data implisit. Nah, ketika data implisit yang tidak kita sadari, unconsciousness, kita masukkan, kita lihat, kita rekam tanpa nyadar bahwa data tersebut kita masuk, maka data-data itulah yang akan mengendalikan paling tidak 38% dari perilaku kita sehari-hari. Subhanallah. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita hanya beranggapan, ini kan Dok nonton cuma sebentar lagunya ini. Dok, kita kan lihat cuma sekilas lagunya ini. Bukankah tahu bulat itu ibu bapak dengar juga itu cuma sekilas? Bukankah tahu bulat itu juga bapak ibu dengar itu tanpa niat kita untuk menghafalkan, ya kan? Bukankah itu juga tanpa niat untuk kita masukkan ke dalam memori? Enggak niat. Jarang kok orang yang niat ngapain iklannya tahu bulat digoreng dadakan 500-an begitu ya. Jarang orang yang niat kayak gitu. Tapi ternyata dari survei yang saya lakukan di kota-kota tahu bulat itu ada, rata-rata mereka paling tidak hafal tuh 2 kalimat itu. Artinya sahabat-sahabat semua, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa memori implisit itu harus kita manage. Jangan sampai perilaku kita tanpa disadari ya berbuat sesuatu yang tidak manfaat atau bahkan mudorot. Karena apa? Karena perilaku kita dalam memfilter informasi dan memfilter apa yang kita lihat. Baik, saya akan coba sampaikan beberapa data teman-teman di sini ya. Data pertama kali tentang bagaimana manusia kebanyakan orang itu ya, hal-hal apa saja, media-media apa saja yang diakses begitu ya. Nah, ini saya sampaikan data tahun 2020 kalau nggak salah ya. Ya, 2020 kalau. Ini data statistik teman-teman. Bisa nyampe ya? Baik, ini data statistik. Sebetulnya kita pengen tahu nih, berapa lama orang melihat handphone masing-masing. Teman-teman mungkin nanti akan dibedakan ya, ada yang disebut dengan screen time. Screen time itu berapa lama orang melihat gadget
baik itu HP, baik itu komputer atau TV atau misalnya handphone, ya. Screen time disebutnya. Jadi berapa lama dia melihat screen di dalam waktu dalam 24 jam. Nah, sekarang kita fokus pada HP. Berapa lama sih? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat rata-rata ini data di Amerika Serikat, teman-teman. Ada yang memang kurang dari 1 jam, ternyata jumlahnya hanya sedikit. Ada juga yang misalnya lebih dari 7 jam, jumlahnya hanya 11%. Tetapi kebanyakan, ya 46% mereka melihat HP itu antara 5 sampai 6 jam. Ini data di Amerika. Keperluan apapun, ya. Ini belum tentu negatif loh. Bisa saja misalnya karena mereka komunikasi, karena mereka bekerja dan lain sebagainya. Cuma ini saya ingin menunjukkan bahwa ternyata orang melihat handphone per hari itu waktunya itu cukup lama. Bahkan kalau dikatakan di sini adalah setengah dari waktu bangun dia. Ya, kalau waktu bangun dia misalnya 12 jam, ya, waktu tidur dia misalnya 8 jam, mungkin ini bisa hampir setengah jam, ya, setengah dari waktu bangun dia, ya, 5 sampai 6 jam per hari. Andai kata kita misalnya melihat ini tidak di-manage, maka betapa banyak informasi-informasi yang masuk ke dalam otak. Andai kata informasi itu tidak kita filter, betapa banyak memori implisit yang akan terbentuk di dalam otak kita. Ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke screen time ya, teman-teman. Jadi sekali lagi screen time ini terbagi dalam handphone, kemudian layar komputer, kemudian juga televisi dan lain sebagainya. Ya. Ternyata tiap generasi itu berbeda-beda, ya. Ada generasi silent, ada generasi baby boomers gitu ya, ada generasi X, kemudian milenial, generasi Z, ya. Yang paling banyak ternyata generasi Z di sini rata-rata katanya 7,3 jam screen time per hari. Artinya sahabat-sahabat semua, ini sebuah fakta, kenyataan. Nah, nggak mungkin atau misalnya ujug-ujug tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dilarang, tiba-tiba dibatasi ya, screen time itu bisa menjadi 3 jam. Siapa tahu generasi Z itu memang pekerjaannya itu ada di sana. Relasinya itu ada di sana. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan supaya input-input data-data yang masuk ke otak itu betul-betul yang membawa kemaslahatan. Ya, kita coba lihat data berikutnya juga. Lihat, ini data Januari 2020. Ya, punten, saya belum dapat yang 2022. Dibandingkan dengan berbagai negara, apa aja sih yang dilihat dari gadget itu? Ya, kebanyakan ternyata diantaranya adalah sosial media. Sosmed, ya. Nah, kalau kita bicara sosmed itu kan ada macam-macam ya. Ada Facebook, ada Twitter, ada IG, kemudian juga ada YouTube, dan lain sebagainya, ya. Nah, setiap hari, berapa jam sih penduduk di berbagai negara itu mengakses sosial media? Ya, macam-macam kan? Nah, rata-rata di dunia ini, mengakses sosial media itu rata-rata di sini dikatakan 2 jam 24 menit ya. Rata-rata ya, rata-rata di dunia ya, rata-rata penduduk dunia. Nah, sekarang berapa Indonesia? Ya. Indonesia ternyata rata-rata penduduknya itu mengakses sosial media itu 2 jam 26 menit. Tinggi banget. Coba kita lihat negara lain, negara maju ya. Negara maju. Kita lihat. Berapa sih? Kalau kita lihat, Inggris itu 1,42, 1 jam 42 menit. Kemudian kita lihat lagi Jepang, sosial media itu rata-rata hanya 45 menit. Terlepas apakah ini lebih baik ataukah tidak, tetapi ini menunjukkan bahwa jika kita mengakses sosial media ini tidak menggunakan filter, tidak dimanage dengan baik, maka ini akan berdampak ya, baik itu berdampak pada aspek fisik begitu ya, ataupun aspek psikis. Nanti saya akan sampaikan beberapa penelitiannya teman-teman ya. Artinya teman-teman, dengan kondisi seperti ini maka ada sesuatu nih yang harus kita filter dan yang harus kita kelola. Kan kita sudah tahu tadi bahwa semua informasi, baik yang kita dengar ataupun yang kita lihat,
maka akan masuk ke dalam otak, ya. Dan di dalam otak itu mereka akan beraksi, akan dipilah-pilah menjadi bagian-bagian tertentu, dan ternyata ada yang tanpa disadari akan berpengaruh terhadap perilaku, ya, terhadap perilaku orang tersebut. Kalau kita lihat lagi, media sosial apa yang paling sering ditonton, yang paling sering disimak, yang paling sering dilihat? Ternyata nomor 1 Januari 2020 adalah Facebook, ya. Termasuk teman-teman hari ini juga sedang melihat, mungkin menyimak lewat Facebook. Bukan mempermasalahkan Facebooknya, sahabat-sahabat semua, tapi bagaimana mengelola kita sebagai pengguna Facebook itu akan supaya apa? Supaya lebih banyak maslahatnya daripada mudorotnya. Loh, kok ada mudorotnya? Iya. Apakah ada buktinya? Iya. Nanti kita akan coba saya sampaikan bukti dari pengguna, ya, media sosial ini yang memang tidak bijak, ya. Ada sebuah penelitian, teman-teman. Penelitian ini sampelnya itu banyak, sekitar 700-an, 720 atau 700 sekian, teman-teman, ya. Bagaimana efek, ya, dari handphone atau misal mobile seluler tadi, ya. Dia mempunyai dampak terhadap aspek psikis dan aspek fisik. Ini penelitian 2020, Desember kemarin, ya, 2020, ya. Di sana ada yang dikatakan bahwa selain ada kebermanfaatan, ya, di sana katakan juga, selain banyak kebermanfaatan di sana, ternyata ada efek-efek tertentu yang harus kita waspadai di sana. Bukan berarti kita menghilangkan menonton dari media sosial, enggak. Kenapa? Karena di sana juga ada unsur pendidikan, di sana juga ada unsur informasi, di sana juga ada unsur dakwah dan sebagainya, ya. Yang jadi problem adalah bagaimana kita memaksimalkan manfaat dan bagaimana kita menfilter informasi-informasi tersebut supaya kebermanfaatan itu lebih besar daripada kemudorotannya. Nah, paling tidak di sini, teman-teman, ya, ada hal yang ada fenomena yang disebut dengan fear of missing out syndrome. Apa itu FOMO? Ya, jadi dia itu merasa takut kehilangan, merasa takut dia itu tidak mengalami apa yang teman-temannya alami, ya. Dan ada 3 fenomena di sana, teman-teman. Ya, kita hari ini mungkin yang belum kenalan, ya, yang belum kenalan, ya, ada kenalan pada pagi hari ini dengan FOMO, fear of missing out syndrome, namanya itu. Nanti kita akan coba lihat, ya, apa itu FOMO itu. Apakah penyebab macet? Kalau penyebab macet mah FOMO, ya, bukan FOMO, ya. Jadi salah satu dampak dari tidak terkendalinya input-input yang masuk ke dalam otak kita itu adalah sebuah sindrom atau kumpulan-kumpulan gejala yang disebut dengan FOMO. Apakah ada hal lain? Ada, ya. Yang paling yang paling menonjol adalah gangguan dari tidur, sleep problem. Nah, kenapa sleep problem ini, teman-teman, menjadi suatu hal yang penting, ya, kita perhatikan? Karena kalau orang sudah mengalami gangguan tidur, maka efeknya itu banyak. Efeknya itu bukan hanya tidurnya yang terganggu, tapi juga siklus hormonal juga kemungkinan akan mengalami gangguan, kemudian juga kualitas sistem imun juga akan mengalami penurunan, dan bagaimana dia mempunyai daya konsentrasi yang baik jika dia itu mengalami gangguan pada tidur. Baik, ya, kita akan lihat lagi apa itu FOMO dan sebagainya. Nah, ada survei ini tahun 2020, masih 2020 kalau nggak salah, ya, bahwa ternyata FOMO ini, ya, sebuah fenomena yang kalau kita lihat datanya, statistiknya, dikatakan 56% para pengguna sosial media itu mengalami sindroma ini. Sindroma cemburu, sindroma ketakutan, tidak mengalami. Contoh begini, ya, teman-teman, ya. Ada misalnya teman-teman yang posting nih, yang kemarin itu sedang musim healing, healing, jalan-jalan gitu, ya. Ada yang jalan-jalannya ke lokalan, ada yang keluar dipoto gitu, ya. Dipoto kemudian diupload begitu, ya. Sering kan saat itu kita lihat, ya. Nah,
pada orang-orang tertentu, hal ini bisa menimbulkan kecemburuan. Ya, saya kan kerja, orang lain bisa jalan-jalan. Saya jangankan buat jalan-jalan, buat nafkah sehari-hari juga belum cukup. Saya kan jangankan jalan-jalan, untuk izin cuti aja susah. Nah, ada kan? Ada kesenjangan antara apa yang dia lihat, yang sedang senang, yang sedang bahagia, dengan bagaimana merasa diri itu tidak mampu, merasa diri itu kehilangan momen-momen yang teman-temannya itu lakukan. Itu diantaranya. Pernah teman-teman merasakan itu? Ya, paling tidak ada 3 nih di sini teman-teman. Ada rasa iri, ya. Ada di sini envy, kemudian ada juga ada rasa jealous, kemudian ada rasa sedih. Gejalanya ini nih, ya. Apa yang dirasakan? Yaitu kita tadi merasa iri, merasa dirinya mungkin tidak yakin, tidak mampu seperti itu, dan merasa dirinya itu sedih dan tidak nyaman. Apakah teman-teman merasakan seperti itu? Mungkin pernah? Ya, itu silakan tanyakan pada diri masing-masing. Artinya teman-teman semua, ada informasi yang tanpa disadari ternyata itu berpengaruh terhadap diri kita, ya. Apakah pengaruhnya itu baik? Alhamdulillah. Ataukah pengaruhnya itu buruk? Nah, itulah yang harus kita lakukan filter. Karena kalau tanpa kita lakukan filter, ini akan berdampak. Baik, kita lanjut. Kita lanjut pada satu penelitian, teman-teman, ya. Sebentar, saya coba lihat share screen-nya dulu, ya. Punten. Punten, kita lihat data. Dok, kok pagi-pagi udah pada mikir-mikir begini, dok, materinya, katanya. Iya, ada yang komen. Bu, Pak, justru pada pagi hari ini kita, ya, taraf konsentrasi itu yang paling bagus. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Ini penelitian 2020, teman-teman, ya, diupload dipublish tahun 2020 tentang itu FOMO, ya. Nah, kalau kita lihat di sini diteliti terhadap 748 sampel, ya, warga Jerman yang diteliti bagaimana dia kaitannya dampak dari media sosial, ya, seperti WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, kemudian Snapchat, kemudian dapat berpengaruh terhadap disosiasi, dapat berpengaruh terhadap aspek kejiwaan. Itu aja mungkin yang paling gampang, ya. Bagaimana media sosial itu berpengaruh terhadap aspek kejiwaan. Nih, dari penelitian tadi, ya, terhadap 748 ini menunjukkan bahwa ada hubungan, ada korelasi antara terjadinya akses media sosial itu, ya, dengan pertama dengan fear missing out syndrome, ya. Yang kedua, ternyata ada hubungan lagi antara FOMO tersebut, ya, dengan efek negatif dari kebiasaan hidup sehari-hari dan produktivitas. Oke, ya, teman-teman, ya. Jadi ketemu, ya. Jadi, kalau kita lihat dari penelitian ini, apa yang kita lihat ternyata berpengaruh terhadap apa? Terhadap kebiasaan hidup kita sehari-hari. Apa yang kita tonton, itulah yang akan menjadikan diri kita. Apa yang sering kita simak, itulah yang secara unconsciousness, secara tidak sadar akan menjadikan diri kita itu berperilaku mirip-mirip seperti itu. Apa yang kita hobi itu gemari, ya, itu akan menjadi perilaku kita seperti itu. Dan hebatnya lagi, media sosial kita itu punya algoritma yang sangat-sangat disesuaikan dengan apa kebiasaan kita. Contoh, sebulan yang lalu saya tertarik sekali tentang perilaku hewan, ya. Ada anjing, kemudian ada kucing, gitu, ya. Bagaimana mereka juga ketika misalnya dipilih makanan, ya,
Dipilih makanan, maka selalu memilih makanan yang lebih banyak. Ya, bagaimana mereka juga hewan-hewan gitu ya. Ketika apa namanya, misalnya kucing itu misalnya kecebur, ternyata anjingnya itu ikut nolongin. Ketika misalnya ada bebek, begitu bebek mau nyebrang, ternyata di sana itu apa namanya, jalannya itu panjang gitu ya, ternyata ada dikawal oleh kucing. Nah, ketika saya senang video-video itu, ketika saya buka IG, yang muncul apa? Sebagian besar video-video tentang hewan itu. Artinya sahabat-sahabat semua, algoritma dari media sosial juga akan menyesuaikan dengan bagaimana kita berperilaku. Sayang sekali jika kita menyimak media sosial yang memang menurut standar begitu ya, menurut standar etik, standar kebaikan begitu ya, itu menyimpang, maka akan disuguhi hal-hal seperti itu. Ya. Dan ketika informasi-informasi media sosial tadi yang paling tidak di Indonesia itu dilihat 3,5 jam per hari, medsos itu ya, paling tidak rata-rata 3,5 jam per hari, maka itu akan memberi data-data ke otak kita. Akan masuk melalui penglihatan, akan masuk melalui pendengaran, masuk ke dalam lobus temporalis, masuk ke dalam amigdala di dalam otak, dan ketika masuk ke amigdala, dia akan berpengaruh bagaimana emosi kita itu dibentuk. Ya kan? Bagaimana emosi kita akan dipengaruhi oleh input-input tadi. Ketika inputnya yang masuk ternyata hal-hal demikian, maka itulah akan terjadi. Penelitian di Jerman membuktikan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar berpengaruh terhadap sindrom tersebut dan berpengaruh terhadap perilaku dan produktivitas dalam bekerja. Ada dua hal teman-teman di sini. Jadi, jangan sampai karena kita beranggapan, dok ini mah sebentar, dok ini mah hanya sekilas, jangan. Kenapa? Karena justru yang tidak disadari itu, yang kadang-kadang kita abaikan, mungkin ini nggak masuk memori, ini mungkin nggak akan berpengaruh, ternyata itulah yang menjadi kontributor bagi 38% perilaku dan 38% apa yang kita perbuat, sahabat-sahabat semua. Nah, oleh sebab itulah, maka perlu nih kita, ya teman-teman ya, bagaimana mengendalikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Bagaimana cara mengendalikannya? Banyak rumusnya teman-teman. Kalau saya buka gitu ya. Bagaimana memanage sosial media, bagaimana memanage screen time dan sebagainya. Tetapi pada intinya ada 3 panduan teman-teman. Ada 3 panduan di sini agar yang masuk ke dalam amigdala kita ini, punten, saya perlihatkan dulu sebentar ya. Dok, terlalu teoritis katanya. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa bisa mengikuti ya, teman-teman. Baik. Inilah bagian otak teman-teman. Bagian otak kita. Ya. Jadi informasi-informasi yang masuk melalui mata, ya, kemudian melalui perabaan, penciuman, pendengaran, akan masuk ke dalam bagian otak yang disebut dengan, kalau kita lihat di sini ya, ada bagian otak yang punten. Nah, ini bagian yang paling besar, ya. Otak itu kan ada 2 bagian besar di sini ya. Ada cerebrum, kemudian di sini juga ada otak yang ada di bawah. Ini namanya cerebellum. Di atas ya. Nah, di dalam otak yang besar itu, cerebrum itu ada 2 bagian, yang kanan dan yang kiri. Di tengahnya itu, di sini ada amigdala, teman-teman, ya, di bagian dalam, ya. Amigdala itu kecil bentuknya, mungkin dikatakan seperti kacang almond katanya di sini. Tapi di sini justru sebagian besar dari perilaku itu dikendalikan. Ketika kita memberikan input data-data lewat pendengaran, kemudian dikonfirmasi lewat penglihatan dan data lain, masuk ke lobus temporalis. Sayang sekali lobus temporalis itu ada dekat telinga di sini ya, di luarnya ya. Tapi ini mungkin tidak terlihat. Masuk ke lobus temporalis, sebagian akan ditransfer ke amigdala ini. Ya. Sebagian akan berkorelasi dengan hipokampus yang ada di dalam ini. Ya. Nah, ketika pada malam hari, ini saya baca di buku Neuroscience,
ketika pada malam hari informasi-informasi yang terkumpul ya di sini akan sebagian ditransfer kemana? Ke korteks prefrontal. Korteks prefrontal ini adalah salah satu bagian dari otak manusia pada level spesies tertinggi. Jadi tidak semua makhluk itu mempunyai lobus korteks prefrontal ini. Ya, di sana ada pengendalian bagaimana tentang harkat, martabat, gengsi, dan kecerdasan intelektual akan terpadu di sini. Nah, ketika informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita, baik itu disadari ataupun tidak, maka semuanya itu akan diolah dan sebagian besar itu akan disimpan, baik dalam bentuk short term memory ataupun long term memory, teman-teman ya. Nah, ketika short term memory dan long term memory itu di dalam diri kita itu dipandu dan diinput oleh hal-hal yang memang tidak manfaat, maka kemungkinan output yang dihasilkan berupa perilaku dan sebagainya pun akan seperti itulah. Ya teman-teman, mungkin itu ya beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi diri kita ya. Baik. Dok, ada pertanyaan. Jadi harusnya bagaimana mengendalikannya? Itu kan dokter tadi menerangkan bagaimana dampaknya. Nah, bagaimana teknik mengendalikannya? Baik. Ada 3 rumus teman-teman di sini. Yang pertama, ketika kita membuka media sosial, nih, saya dapat dari pelatih saya. Pelatih saya Kang hadir nggak di sini ya? Pelatih saya Kang Janur. Oh ada, Kang mana? Kang Jejang. Kang Jejang silakan masuk Kang Jejang. Nah ini nanti akan saya diskusi dengan Kang Jejang. Kang Jejang. Kang Jejang. Mana Kang Jejang? Kang Jejang bisa masuk kah? Baik. Baik, Kang Jejang silakan masuk Kang Jejang. Teman-teman, banyak sekali patokan-patokan ataupun aturan-aturan yang mengelola bagaimana kita itu bijak menggunakan media sosial, ya. Kalau saya kumpulkan dari berbagai macam masukan tadi, ada 3 yang menjadi panduan atau patokan teman-teman ya. Pertama, apakah informasi itu perlu untuk kita akses? Contoh, misalnya saya sedang mempelajari bagaimana teknik sirkumsisi, teknik sunat terbaru, ya, maka akan saya mengakses bagaimana teknik sunat terbaru. Apakah perlu ataukah tidak? Kenapa? Karena perlu atau tidak ini akan sangat membantu. Informasi apa, medsos apa, platform apa, dan keyword apa yang dimasukkan. Yang pertama panduannya adalah perlu. Yang kedua, apakah manfaat? Nah, berbicara masalah manfaat, di sini kadang-kadang, ini kan mudah-mudahan nanti bisa kita lihat pembanding dan sebagainya. Ini kan cuma sebentar, ini kan mungkin bisa jadi perluas wawasan dan sebagainya. Ya. Yang pertama, apakah perlu kita akses tentang informasi tersebut? Yang kedua, apakah ada manfaat? Baik itu manfaat bagi pengembangan ilmu, atau manfaat untuk bisnis, ataukah manfaat-manfaat untuk lainnya. Silakan. Teman-teman ini yang menentukan ketika akan mengakses media sosial. Jadi yang pertama tadi, apakah perlu? Kemudian yang kedua, apakah manfaat? Dan yang ketiga, apakah aman? Aman bagi siapa? Aman bagi diri, aman mungkin nanti ketika informasi-informasi masuk tersebut nanti bisa menjadi bagian dari hal-hal yang mungkin kita lakukan, ya. Yang keempat adalah maslahat, ya. Pertanyaan itu tadi, apakah perlu kita mengakses? Keperluan itu macam-macam. Keperluan pelajar jelas, dia perlu untuk mengakses tentang keilmuan. Tapi kadang-kadang iklannya itu kan aneh-aneh juga, ya.
Kemudian apakah dia manfaat? Manfaat artinya apakah yang diakses itu betul-betul mempunyai daya ungkit terhadap pengetahuan dan sebagainya ya. Kemudian aman, kemudian maslahat. Ya. Jadi disingkat apa tuh? Pertama apakah perlu ya? Kemudian apakah manfaat? Kemudian apakah manfaat aman? Apakah maslahat? Itu mungkin panduannya teman-teman. Mangga bagi yang mau diskusi, bagi yang mau apa namanya? Ini ya untuk berinteraksi. Mangga silakan. Di sini ada Ibu Rika. Mangga Ibu Rika Astikawati, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Soalnya sinyal lagi Ya, kurang silakan. ya. Silakan Bu. Alhamdulillah Dokter Asep ya, ini materinya luar biasa. Kebetulan ini pas banget dengan saya sebagai terapis juga dalam menangani emosional freedom teknik yaitu EFT. Nah, ini materi ini banyak yang mensupport saya juga nih tambahan ya. Jadi Pak Asep, saya ini Dokter Asep, saya kadang-kadang kan berhubungan dengan kaitan dengan self-talk kita ya. Setelah kita melihat ya dari media sosial itu akan membawa ke alam bawah sadar kita. Itu yang membentuk karakter kan ya, Dokter ya. Nah, salah satu yang saya nangin pasien itu ada tuh sudah ditinggal istri, waktu itu kan dia terus konsultasi. Ternyata saya sehariannya itu waktu ikut mobilnya itu menyetel lagu-lagunya itu yang melankolis gitu, yang sedih gitu. Jadi juga memberikan ya itu dampak yang kesedihan hati yang terus berlarut gitu, seperti itu. Nah, dengan sekarang media sosial ini juga ada beberapa yang merasa ketakutan, cemas terus ya, karena itu sesuatu yang tidak boleh harus menfilter apa yang kayak kata Dokter Asep itu, mana yang manfaat, yang maslahat gitu ya, seperti itu. Nah, itu barangkali ada tip-tip buat saya sebagai terapis di sini, Dokter Asep, untuk masalah materi ini. Karena ini saya juga berkaitan bagaimana emosional orang itu dilihat dari apa yang kesehariannya itu. Apakah dia terus membawa posisi, ada karakter, ada yang pemarah, akhirnya jadi yang kesinggung, ada yang sedih terus. Jadi hidupnya tuh nggak bahagia gitu. Iya. Baik, terima kasih. Ya, benar-benar ada. Ya, pengalamannya Bu Rika. Ya. Baik. Kalau ke Ibu mungkin banyak yang konsultasi masalah emosional, masalah kepribadian, masalah perilaku dan sebagainya ya. Nah, dampaknya juga yang banyak konsultasi ke saya itu banyaknya masuk ke ranah kesehatan, karena ini juga akan berdampak pada yang disebut dengan psikosomatis, teman-teman. Jadi ketika dirinya merasa banyak cemas, kan ada 3 tuh ya, 3 oleh-oleh yang mereka tidak mengendalikan itu, yaitu ada kecemasan, ada stres, dan depresi. 3 itu. Saya udah konfirmasi ini teman-teman ke beberapa penelitian di teman-teman kita di psikolog gitu ya. Rata-rata 3 besar tadi. Ada cemas, ada depresi, ada stres. Rata-rata itu 3 besar itu. Nah, sahabat-sahabat semua, baik, kita akan coba telusuri. Betul apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan. Hadisnya pendek. Kalau orang bergaul dengan pandai besi, maka dia akan kebagian ya bau bakaran besi. Andai kata dia bergaul dengan penjual minyak wangi punten ya, tanpa merendahkan atau meninggikan suatu profesi, maka akan kebagian wanginya. Hadisnya pendek, tapi maknanya Masya Allah. Ternyata sahabat-sahabat semua, bukan hanya pergaulan itu dalam bentuk fisik, tetapi bagaimana pergaulan itu di luar fisik. Baik itu pergaulan melalui media-media online dan lain sebagainya. Itu sama, akan berpengaruh. Apa yang kamu sering lakukan, itulah kamu. Bersama dengan siapa, itulah kamu. Apa yang kamu lihat, apa yang sering kamu saksikan, apa yang sering kamu dengar, itulah kamu. Ya. Jadi ketika kita misalnya sering menyaksikan hal-hal yang memang banyak manfaat, itulah kemungkinan paling tidak ya masuk ke dalam short term memory atau long term memory, itu kemungkinan itu yang akan kita
menjadi bagian dari perilaku kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih jika ada seseorang sudah mempunyai dalam tanda kutip ya, mungkin perilaku yang memang sudah dikatakan itu tidak benar atau tidak baik paling tidak, bagaimana cara mengembalikannya? Teman-teman semua, pertama kalau kita lihat dari ilmu psikiatrik ya, ada yang disebut dengan diagnosis multi-aksis dulu ya. Jadi kita harus tahu latar belakang kenapa itu terjadi. Kenapa? Karena kita tidak biasa saja misalnya menterapi ya seseorang misalnya yang kecanduan sebuah gadget dan di gadgetnya itu misalnya platform tertentu dan di platformnya itu adalah konten tertentu, belum tentu kita itu bisa mengganti sekaligus konten tersebut dengan konten lain. Latar belakangnya kenapa itu terjadi. Sehingga dengan latar belakang yang kita pelajari itu kita penyebabnya begini. Ini dulu ketika kecil ada permasalahan dengan misalnya ayahnya atau dari ibunya atau dengan temannya. Kita telusuri. Yang kedua adalah bagaimana mengganti bukan menghilangkan. Nah, proses penggantian inilah yang perlu adaptasi, disiplin, dan istiqomah. Karena kalau misal proses penggantian itu tidak sabar, ya kemungkinan akan kembali lagi pada konten-konten awal. Oleh sebab itulah teman-teman, ya ini kepada siapapun kita tanya, ketika kita akan mengupload foto, mengupload gambar, mengupload caption, mengupload video, apakah yang kita upload itu mempunyai nilai manfaat ataukah tidak? Karena saya melihat ya teman-teman penasaran ya, siapa sih YouTubers yang memang yang lagi beken-bekennya begitu di sebuah negara begitu ya. Saya lihat, saya coba tonton beberapa kontennya. Ternyata kontennya itu maaf ya. Menurut saya kontennya itu dari segi kebermanfaatan nggak ada apa-apanya. Mengupload misalnya bagaimana dia lagi jalan, mengupload bagaimana dia misal beraktivitas nih saya guys ya. Halo sis, halo bro nih. Saya menghidupkan kunci motor, ini mobilnya begitu ya. Bahkan ada kata-kata mungkin istilah-istilah yang dia bentuk sendiri begitu ya. Yang menurut saya itu kebermanfaatannya itu tidak banyak. Jadi pesan ya kepada para teman-teman yang konten kreator media sosial, tanya pada diri, tanya pada hati. Apakah konten yang saya buat, apakah konten yang saya upload ini ada kebermanfaatan ataukah tidak? Sekali teman-teman upload, ya, sekali teman-teman sebarkan itu, sulit untuk mengendalikannya. Bagaimana kasus kemarin ya, ketika salah satu kafe berjejaring begitu ya, karena mengupload ada sebuah promo yang memang demikian, itu reaksinya demikian dahsyat teman-teman. Padahal mungkin ya, niatnya mungkin ya, niatnya membuat sesuatu promo yang unik gitu ya, agar viral ya. Tetapi sayang, viralnya itu viral dalam keadaan yang tidak baik. Jadi pertama, apakah manfaat media platform yang kita konten atau skrip atau video yang kita upload? Yang kedua, apakah aman? Kenapa aman itu penting? Karena memang di kita itu kan ada undang-undang teman-teman ya. Di kita itu ada juga regulasi. Baik itu aman secara aturan, aman secara etika, aman secara adab. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengupload hal-hal yang memang tidak aman, ini juga akan menjadi sebuah konsekuensi sendiri, ya, baik itu secara hukum ataupun secara etika. Baik, diantaranya begitu teman-teman. Nah, ada yang bagus nih, ada yang bagus teman-teman. Ada beberapa kelompok orang, ya, yang disebut dengan relawan media sosial. Dia pekerjaannya itu adalah membanjiri media sosial dengan konten-konten kebaikan. Membanjiri media sosial dengan konten-konten yang bermanfaat. Saya lihat ada beberapa relawannya, mangga silakan ya, sepanjang bahwa itu benar secara aturan, kemudian manfaat jika materi-materi itu diakses.
Baik, teman-teman, ada yang ini diskusikan lagi, mangga silakan. Oh ini dok, izin konsultasi, punten saya coba ya, saya coba lihat dulu ya. Dok, izin konsultasi, anak saya SMP kelas 2, 14 tahun, laki-laki, hampir tiap hari 80% pakai HP, belajar, les, ngerjain tugas, sekolah, dan sebagainya. Kadang saya paksa olahraga pun susah, hanya untuk relaksasi, bagaimana membimbingnya? Baik, kalau kata AA, mulai dari contoh dari orang tua, ya. Pertanyaannya, ketika kita berinteraksi dengan anak, apakah kita memang fokus berinteraksi, ataukah kita juga sama sambil memegang HP? Ketika kita belajar mengendalikan HP pada anak, apakah kita juga ada mengendalikan diri kita terhadap HP itu? Ya. Jadi pertama kali adalah bagaimana kita memberi contoh. Yang kedua, bagaimana kita membuat aturan. Nih, anak saya yang keempat. Nih, anak saya yang keempat ya. Anak saya yang keempat, kalau udah hari Jumat malam itu semangat sekali untuk tidur. Kenapa? Karena kalau misal Jumat malam tidur, ya, dia cepat tidur, kan cepat-cepat tuh hari Sabtu. Karena hari Sabtu adalah hari dia boleh megang HP. Dia boleh megang HP itu hari Sabtu dan hari Ahad. Hari lainnya nggak boleh. Buat aturan, kesepakatan. Bagaimana kalau melanggar, ya, hukumannya, kalau melanggar hukumannya dia melihat atau bermain game pada hari lain, maka hari Sabtu Ahad berikutnya dia tidak boleh mengakses itu. Jadi yang kedua adalah bikin aturan, ya, yang disepakati. Karena kalau kita tidak hanya melarang dan kita tidak bikin aturannya, maka anak tersebut nanti akan bertanya-tanya mana boleh, mana yang enggak. Itu dari segi waktu, ya. Kemudian bikin kesepakatan dari segi konten, ya, dari segi konten apa aja yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat, dan apa sanksinya. Sebetulnya teorinya ini banyak ya teman-teman. Nanti Teh Diana ya, biasanya Teh Diana di sini ada keahlian khusus. Beliau seorang psikolog. Mungkin suatu saat nanti kita akan minta rekaman videonya. Jadi yang pernah saya lakukan begitu. Yang pertama kita memberi contoh gitu ya, disiplinkan diri dulu. Yang kedua kita buat aturan, kemudian kita pantau, ya. Itu teman-teman. Baik, sudah jam 6 pas. Bagi sahabat-sahabat semua yang ada di MKTV ataupun yang ada di MKFM, semoga tayangan ini betul-betul bermanfaat. Bagi sahabat-sahabat yang ada di media sosial, bukan saya melarang media sosial untuk digunakan. Ya, sama saya juga pengguna media sosial. Tapi bagaimana kita memberikan kebermanfaatan media sosial itu sebanyak-banyaknya sebagai bekal hidup kita di akhirat kelak. Semoga apa yang akan kita lakukan dan yang akan kita hisab ini, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2
di daerah Parompong. Masya Allah luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.